Halo, siang Bliss Friends. Halo siang semuanya. Hmm, kita hari ini hadir lagi. Yen di sini Aku lihat di sini. hmm, Gimana kabar kalian? Sehat ya semoga ya. harusnya sehat, semuanya sehat tahun 2026 dong. Kita mau bahas sesuatu yang menarik nih, yang kalau nggak salah nih kita udah beberapa kali ngobrol kan ya, mulai marak 10-15 tahun terakhir ini tentang apa Ya, Li? jadi kita mau bahas masalah pacaran beda usia ya. Mungkin marak sekali ini di Indonesia. Bahkan sempat ada yang viral kalau kita tahu ya. Iya. Kayaknya sih kalau di Indonesia atau di tempat kita ini hal untuk perbedaan usia kalau cowok sama cewek mungkin biasa kali ya. Ya, Gitu. tuh Cowok biasanya lebih tua tua. dibandingkan cewek. Itu sesuatu yang lumrah atau biasa. Nah, tapi kalau yang cewek nih lebih tua dibandingin cowoknya. Nah, itu sepertinya di kita itu kurang kurang bisa diterima atau tidak biasa. Walaupun sekarang sudah ada yang bisa terima ya, Ya, maksudnya bisa bisa ya menganggap itu sesuatu yang wajar, tapi hanya beberapa bagian saja, tidak keseluruhan. Dan mungkin di daerah-daerah lain yang mungkin bukan di kota besar itu masih menganggap hal itu tidak wajar. Mungkin iya kalau masih di tabu lah betul, gitu. kalau di negara lain mungkin itu udah hal yang lumrah ya, bukan sesuatu yang menjadi tabu ataupun nggak wajar. Nah, ini menjadi pertanyaan nih, pemikiran juga sih, yang berapa kali kita juga ngobrol. Kenapa ya hal-hal kayak gini itu dianggap tabu atau tidak wajar ya? Padahal kan kalau dilihat biasa, ya bukan biasanya sih. Jadi eh, usia kalau untuk saat ini, untuk cowok pun walaupun lebih muda dibandingin cewek, tapi bisa lebih dewasa dibandingin si Betul. cewek itu. Jadi sekarang itu patokannya bukan usia ya jadinya ya, karena kebanyakan dari cowok pun juga walaupun dia usianya lebih muda dibandingin cewek, tapi dia ternyata lebih dewasa dibandingin Betul. si cewek itu gitu. Betul, betul, Bisa betul. menempatkan hal-hal seperti itu dan akhirnya klop kayak Ya. gitu. Em, nggak tahu juga nih eh, faktornya apa sih sampai saat ini akhirnya perbedaan usia yang cewek lebih tua dibandingin cowok itu mulai marak di Indonesia. Ya, mungkin kalau sepanjang aku tahu ya, itu faktornya ada beberapa. Yang Hmm, pertama itu pendewasaan sosial dan gender ya. Jadi sekarang kan kita melihat ya, banyak sekali wanita yang lebih banyak bekerja hmm, dan laki-lakinya di rumah gitu lah. Dan Nggur dong. ya betul, dan itulah yang sekarang fenomena yang cukup marak di Indonesia tentunya. Hmm, Harusnya kan yang bekerja laki-laki, tetapi sekarang yang bekerja wanita. Jadi seperti dulu kan kita sebutnya kita sebagai tulang rusuk laki-laki ya. Tapi seiring berkembangnya waktu itu terkadang wanita menjadi tulang punggung, bukan tulang rusuk lagi untuk keluarganya. Jadi itu yang faktor pertama. Lalu yang kedua kemandirian finansial si wanita. Nah tadi kan saya sebutkan bahwa di awal memang wanitanya lebih dibanding laki-lakinya seperti itu. Atau mungkin si wanita merasa lebih nyaman pada saat pacaran dengan lebih yang lebih muda karena mungkin wanita tersebut bisa didengar gitu. Jadi dia lebih aware lah, lebih percaya dengan yang usia di bawahnya. Terkadang kan kalau laki-laki yang lebih tua biasanya akan lebih egois ya, tapi ya nggak semuanya gitu. Jadi kayak lebih nyaman gitu si wanita tersebut. Lalu sekarang kan ada banyak ini ya dari media sosial, banyak sekali apps dating. hmm, Nah, mungkin wanita kan juga kadang-kadang merasa kesepian ya apabila mereka ada waktu luang gitu sih. Jadi itulah beberapa faktor dan globalisasi budaya juga sih. Sekarang kita lihat di luar juga lebih banyaknya wanitanya lebih tua dibanding dari si laki-lakinya gitu sih. hmm. Tapi kalau dipikir-pikir sih eh maraknya itu juga kayaknya bukan hanya
maksudnya faktor yang tadi kamu sebutin itu bukan faktor utama deh, Li. Betul. Soalnya kalau dilihat, nggak tahu ya kenapa ya, tapi di lingkunganku sendiri, lingkunganku, teman-temanku juga pun eh, kayak mereka juga pacarannya atau pasangannya itu juga lebih muda gitu. Kayak kemarin itu salah satu temenku, dia dapat pasangan itu lebih muda 4 tahun, cowoknya. Mhm. Terus untuk yang satu lagi, cowoknya lebih muda lagi 7 tahun. Nah, aku pikir waktu lalu saat ketemu dengan mereka, mereka berdua nih, pasangan, bakalannya timpang. Karena Ya. kan tahu sendiri ya, kalau lebih muda kan biasanya lebih nggak Labil. eh, nggak dewasa lah. Ternyata enggak juga tuh, si cowoknya ini, dua cowok ini memang dewasa semua gitu loh. Memang dari segi umur lebih muda, selisihnya ada 4 tahun sama yang 7 tahun. Tapi ternyata lebih dewasa dibandingin teman-temanku yang cewek ini gitu loh. Makanya ngelihat fenomena seperti ini, Mhm. kayaknya bukan, nggak tahu ya kenapa ya. Tapi eh, nggak tahu kalau Bliss Friend, mungkin Bliss Friend bisa apa ya, kasih kasih apa komen juga, faktornya apa sih gitu. Karena kalau dilihat juga dari segi ekonomi juga dua-duanya ini juga oke semua gitu loh. Cowoknya juga nggak nganggur sih gitu. Tapi mereka juga sama-sama kerja. Bagus semua gitu loh. Yang satu akhirnya menikah, yang satu lagi masih dalam proses gitu. Tapi semuanya baik sih. Nah, makanya ini lumayan marak nih. Mhm. eh Ada sih beberapa info ataupun berita karena perbedaan usia kayak gini akhirnya mereka yang harusnya bisa jalan sama, tapi karena orang tua atau keluarga nggak setuju, Iya, jadinya mereka bisa. harus pisah. Itu sedih sih kalau kayak gitu sih. Jadi bukan mengenai ras lagi, bukan mengenai apa lagi, tapi mengenai Umur. usia. Ya, nggak tahu ya. Kalau usianya itu masih masih sebatas, nggak tahu. Ini menurutku ya. Kalau usianya masih sebatas 10 tahunan kayak gitu mungkin masih wajar. Mhm. Tapi nggak tahu apakah ada yang sampai 13-15 tahun pun aku nggak tahu gitu loh. Karena bisa saja itu terjadi dengan Bliss Friend sendiri gitu yang di luar sana pernah menghadapi atau memang sedang menjalani hal seperti ini ternyata baik. Iya. Nah, itu eh, Kalau alasan dari teman kamu, pernah nggak kamu tanya kenapa dia mau menjalin hubungan dengan eh, yang di usia di iya, bawahnya? kalau mereka ngomong nyaman. Nah itu, berarti kan sekarang dihitung dari tingkat kenyamanan seseorang ketika berhubungan. Mm-mm. Nah, itulah yang apa kata orang itu terkadang nggak perlu kita dengarkan ya, Iya, gitu. mereka pas aku tanya ya, awalnya kaget sih, karena jujur dua temen ini pernah pernah apa ma- eh, berpasangan juga dengan Mm-mm. orang yang mereka kan ini ibaratnya kayak pasangan mereka terakhir ya. Terakhir, maksudnya yang udah nikah ya Iya. terakhir. Kalau yang ini kan masih pas. Nah, sebelumnya mereka juga pernah punya pasangan yang seperantara, Mm. satu level gitu. Terus ada juga yang lebih tua. Nah, katanya mereka yang sebelum-sebelumnya itu lumayan protektif Ya, gitu. Terus itulah. terlalu posesif, suka marah-marah dan semuanya. Nah, terus saat itu mereka akhirnya tidak mau dan memutuskan udahlah sah. Nah, terus tiba-tiba mereka berjalannya waktu Mm-mm. sekarang bertemu dan menjalin hubungan dengan cowok yang eh, jatuhnya adalah lebih muda dibanding mereka, yang satu 4 tahun, yang satunya lagi 7 tahun. Dan dari ceritanya mereka sih cowok-cowoknya ini benar pengertian gitu loh, bukan yang posesif. Kan biasanya kalau lebih kecil kan biasanya posesif, Iya. manja, terus pengennya diperhatiin. Tapi malah Mm-mm. enggak, malah Mm-mm. mereka senantiasa memperhatikan. Bahkan yang menikah ini, yang cowoknya lebih muda 4 tahun ini, sangat-sangat bertanggung jawab. Jadi saat menjadi suami, saat temanku hamil nih ya, itu beneran, aduh,
ibaratnya memahami kebutuhan dari si temanku ini yang cewek gitu. Makanya wow banget gitu. Jadinya nggak tahu ya kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini. Ya, mungkin atau pilihan dari wanita itu sebelumnya sudah ada pengalaman dengan umur yang lebih tua, dia diprotektif, lalu dia nggak bisa sebebas ini, lalu dia memilih untuk menentukan pasangan yang lebih muda. Ini itu beberapa faktor ya, mungkin Iya, ada banyak faktor sih. banyak faktor sih sebenarnya. Karena tren juga kah atau nggak tahu juga ya. Soalnya ngobrol mengenai hal kayak gini pernah juga ada Mm-mm. salah satu kalau yang ini cowok ya yang Ya, cerita sendiri. Ada yang cerita, ada yang aku dengar sendiri. mm, Katanya dari si cowok ini ngomong mereka lebih suka pacaran dengan cewek yang yang lebih lebih tua tua. karena si cewek yang lebih tua ini atau yang ibaratnya usianya lebih senior, kita nggak Mm. ngomong lebih tua ya, lebih senior dibanding dia, lebih paham memahami, tidak yang merengek-rengek, Mm-mm. bukan yang terlalu manja-manja sekali dan lebih dewasa dalam pemikiran gitu. Soalnya kalau yang lebih muda katanya kalau cewek yang lebih junior gitu, belum dewasa, terus Mm-mm. pemikirannya juga masih uh, ya belum belum bisa diajak untuk saling diskusi lah gitu. Jadi taunya ya main-main dan main seperti itu. Itu dari yang para cowok Iya. ngobrol. Nggak semuanya sih, baru dua tiga cowok yang ngobrol gitu. Kenapa Mm-mm. mereka lebih Nyaman. uh, nyaman dengan uh, wanita atau cewek yang usia lebih senior. Senior. Akhirnya jatuh-jatuhnya dikata nyaman Iya, iya. gitu. Kan kembali lagi kunci hubungan kan kenyamanan dan komunikasi. Nyaman. Dan mungkin aku pernah melihat satu quotes ya, bahwa memang ketika wanita itu sudah berkarir, sudah bekerja dan bisa menghidupi dirinya sendiri, itu kunci dari dirinya mereka itu bukan tentang kuat dan tidak. Nah, kuncinya itu ya tentang kenyamanan diri. Itu Hmm. sih. Hmm. Jadi selagi mereka nyaman dan mau mendengarkan atau didengarkan, nah Hmm. itu mungkin wanita akan tetap memilih pasangan yang mungkin bisa jadi lebih muda. Karena kalau yang lebih tua tadi kebanyakan kasus yang terjadi kan seperti itu, protektif atau mungkin banyaklah faktor-faktor yang mungkin si wanitanya merasa tertekan atau seperti apa sih. Hmm. Hmm. Iya ya. Kayaknya kalau itu kan dari sisi kita berdua nih, Li, Ya, gitu. Kita nggak tahu nih kalau Bliss friend di luar sana ada nggak pengalaman atau pernah menghadapi situasi seperti ini, bukan pernah mm-mm, lagi, tapi sedang sedang menjalani menjalani. proses ini. Bagaimana pendapat kalian, seperti apa, itu juga kita juga ingin tahu nih dari cerita kalian, komen Mm-mm. kalian, kenapa Ya, seperti itu, apakah juga pemikirannya juga sama seperti yang betul. kita tadi Ya, ini sampaikan pokoknya seperti kita itu. sampaikan sepengetahuan kita dan berdasarkan pengalaman yang sering kita dengar ya teman-teman. Hmm, Jadi jangan dijadikan patokan, betul. sehingga kita juga masih belajar tentunya ya apa yang akan kita bahas selanjutnya gitu sih. Hmm. Kita berusaha untuk memahami sama mengerti sih. Betul. Soalnya untuk posisi seperti kita sekarang, Hmm, kita masih bisa memahami ya hal-hal seperti ini. Tapi kan untuk yang senior-senior kita nih betul. kayak papi mami kita, Betul, betul, orang tua betul, kita, betul. atau opa oma atau siapapun itu mungkin agak susah Betul, diterima. Nah, betul. itu cara menghadapinya bagaimana? Kalian bagaimana untuk melakukan apa ngobrolnya ini Iya, biar mereka bisa terima? Itu kan iya. bukan hal yang mudah Betul, gitu loh. betul, betul. Iya kan? Jadi kayak kayak harus ada suatu keputusan atau konsekuensi yang harus diambil bisa Mm-mm. karena ada yang kalau di Indonesia mungkin itu sesuatu yang tidak Tabu. wajar. Mm. Jadi ada yang dengan tetap berani melangkah Melangkah. untuk melakukan sebuah pernikahan walaupun ditentang oleh Iya, keluarga, keluarga besar atau keluarga inti kayak gitu. iya, iya, Tapi iya. mereka tetap mengambil konsekuensi itu. Ada juga yang akhirnya karena mereka berpikir ya udah ngikutin kata Kata orang tua. orang tua, keluarga besar akhirnya mereka berpisah walaupun Mm-mm. mereka saling mengasihi dan Iya, menyayangi. Itu juga kejadian itu nggak banyak sedikit. banyak sekali terjadi di Iya, Indonesia jadi sih, teman. eh,
seringkali disayangkan ya hal-hal seperti itu Mm-mm. ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah dari Bliss Friend di sana sedang mengalami hal seperti ini. Kita pengen Dan tahu. bagaimana cara kalian untuk mengatasi hal ini sih, supaya Betul, kita bisa sampaikan, mungkin saja membantu teman-teman yang saat ini terjebak dalam situasi seperti ini. betul. Karena kan kita juga pengennya pastinya ya Bliss Friend juga pengennya yang namanya keluarga tetap saling dukungan ya dan Betul, tidak terpisah, namanya keluarga ya tetap ya, keluarga. betul. Tapi apakah dengan adanya keputusan seperti ini akan merenggangkan hubungan kalian dengan Mm-mm. keluarga dan bagaimana menjaga hubungan untuk tetap baik dengan keluarga Mm-mm. itu pasti sesuatu yang tidak mudah. Ya, Uh, itu mungkin Blistaren boleh berbagi, bercerita, komentar, apapun itu nggak apa-apa karena kita terkulik ya beberapa betul. belakangan ini dengan adanya Fenomena ini. terus teman-teman di sekitar kita soalnya juga mengalami kayak gitu loh dan Mm-mm. ada yang ujung-ujungnya juga akhirnya berpisah itu menyedihkan sih Ya, karena biasanya yang terjadi adalah saat mereka sudah berpisah, di saat mereka memang tidak ada sebuah persoalan, tapi mm-mm. karena persoalan yang sesuatu yang dalam tanda kutip adalah katanya tidak wajar Mm-mm. gitu, akhirnya menjadi sebuah trauma dan mereka tidak mau melakukan hubungan kembali ke Ya, depan dengan ya, orang lain. Nah, itu sangat disayangkan. ya, Ataupun kalaupun menjalin hubungan itu menjadi keterpaksaan. ya. Karena Itu kembali lagi ya, itu tadi kata orang itu yang perlu kita pertimbangkan sih. Yang penting adalah kenyamanan diri kita gitu. Karena setiap tindakan yang kita lakukan pasti akan ada komentar dari orang gitu sih. ya, imbasnya pun juga pasti ada. Betul. Semua konsekuensinya pasti ada. Mau yang Setara, minimalis, ya, betul. atau dia lebih muda atau lebih tua. Hmm. Tapi ya ini kembali lagi ke nyaman masing-masing ya. Kalau nyaman dengan yang lebih tua ya silahkan. Kalau nyaman yang lebih muda ya silahkan gitu. Asalkan saling menghargai satu sama lain sih. Itu Betul. kuncinya. Menghargai, menyayangi, mengasihi, Betul. dan ya sudah memutuskan untuk bersama ya Berkomitmen gitu komitmen lah. Untuk sampai saling bersama sampai nanti tujuan mereka tercapai sih. Gitu. betul seperti itu sih. Ya, eh, kita tunggu sih apa dari Bliss Friend sendiri ada komentar ataupun Mm-mm. cerita, boleh sharing-sharing ke kita. Nanti kalau memang dibutuhkan kita nanti bahas Bahas lebih lebih lanjut. lanjut. Kita nanti akan bahas lebih lanjut dengan semua masukan dari kalian. Iya, Seperti itu iya, sih. iya, iya. Semoga semuanya sehat-sehat semua di sana dan yang sedang berproses dalam hubungan ini Mm-mm. semuanya juga dilancarkan dengan pemikiran yang lebih dewasa, dengan Betul, kematangan betul, keputusan yang kalian buat ya. betul, Ya kan, betul, Di? betul. Mm-mm. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya komentar dan pengalaman kalian. Kita tidak akan sebutkan secara detail siapa kalian dan lain sebagainya gitu sih. Hanya saja secara global sehingga kita bisa menyampaikan ke orang-orang yang saat ini mungkin belum ada solusi untuk hal ini. Ya, oke, Bliss Friend, sehat selalu dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, tombolnya jangan lupa dipencet ya, untuk nggak ketinggalan dengan konten-konten kita yang lainnya. Makasih, Bliss Friend di sana, sehat semuanya. Yuk, makasih.